Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sukses 87 Farm YouTube channel, YouTube yang kami sediakan untuk para peternak, terutama untuk para peternak pemula. Oke, karena ini masih di bulan Syawal, masih di suasana Lebaran, teman-teman, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin apabila ada tutur kata, ada sikap yang kurang berkenan di hati para pemirsa ataupun para penikmat YouTube, khususnya di channel kami Sukses 87 Farm. Saya mohon maaf lahir batin ya teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan pemberian pakan fermentasi. Ini untuk pakan fermentasi usia sekitar 4 bulanan. Oke, yang jelas ini 4 bulan lebih. Jadi ini coba kami aturkan untuk pemberian pakan fermentasi kepada domba maupun kambing. Jadi fermentasi ini ketika kita berhasil dalam membuatnya, baik domba maupun kambing itu lahap teman-teman. Insya Allah ternak kita baik kambing maupun domba itu akan suka teman-teman, karena baik fermentasi maupun silase ini jika berhasil, ini rasanya nano-nano teman-teman, ada manis-manisnya, ada asam asin ya, pokoknya nano-nano ya. Oke, ini apa fermentasi dari beberapa varian ya teman-teman. Ada rendeng kacang tanah, ada daun mauni, ada daun garut, ada daun temu, ada daun kelengkeng ya. Kebetulan kemarin ada tetangga itu yang mengurangi atau memangkas daun kelengkeng banyak sekali ya waktu itu. Kebetulan saya lewat, ditawari tetangga saya itu, lah kambingmu wedhusmu kayak godhong-godhongan ki gelem ora. Kalau bagi saya selagi itu bukan daun pintu dan bukan daun telinga ya teman-teman, itu saya manfaatkan teman-teman. Jadi berbagai macam daun-daunan, selama itu daun-daun tumbuhan, itu saya manfaatkan teman-teman. Jadi saya campur, semakin banyak variasi insya Allah semakin bagus kualitasnya ya. Jadi ya seperti itu, apapun yang ada di sekitar kita, di daerah kita, daun-daunan ramban maupun rumput itu saya manfaatkan. Kemudian selain itu ini juga ada daun pisang, kemudian sedikit rumput odot, kemudian saya tambah dengan polar sedikit dan begatul teman-teman. Jadi ini sudah sekitar 4 bulanan ya, ini saya buka kemudian akan saya berikan kepada domba dan juga kambing saya ya, seperti itu teman-teman. Kemarin ada teman-teman ya yang bertanya, Mas, kalau fermentasi dalam tong itu untuk pemberiannya buka tutup aman nggak? Maksudnya nantinya ada pembusukan atau tidak nih? Selama ini dari pengalaman alhamdulillah aman ya teman-teman ya. Biasanya saya juga buka tutup setiap pemberian pakan ke kambing itu selalu buka tutup ya. Jadi ambil secukupnya kemudian ditutup kembali seperti itu, insya Allah aman selama tutupnya rapat, tidak ada kebocoran. Tapi kalau teman-teman ragu, bisa ambil dalam kebutuhan 1 hari. Jadi pembukaannya, buka tongnya hanya 1 kali di pagi hari, kemudian dikeluarkan untuk kebutuhan 1 hari. Jadi nanti sore sudah tidak perlu dibuka lagi. Jadi kalau teman-teman ragu ya seperti itu. Tapi dari pengalaman saya sendiri untuk pemberian, jadi saya berlaku buka tutup. Jadi setiap pemberian pakan fermentasi saya selalu membuka tong. Kemudian untuk setiap pemberian pakan silase maupun fermentasi, usahakan untuk diangin-anginkan terlebih dahulu. Jadi angin-anginkan seperti ini ya, sekitar kurang lebih 15 menit lah. Kurang lebih 15 menit. Tujuannya apa? Karena untuk fermentasi atau silase kan ada kandungan gas ataupun amonia. Jadi untuk ketika diangin-anginkan seperti ini, harapannya mengurangi gas yang terkandung di dalam tong atau dalam proses fermentasi ini, kemudian mengurangi amonia yang ada di
padam, karena ketika kita membuka fermentasi ataupun silase itu mesti ada bau menyengat. Nah itu kan amoniaknya, jadi untuk mengurangi gas ataupun amoniak yang dalam proses fermentasi maupun silase ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Seperti di video-video yang sudah saya share, ketika hasil fermentasi ataupun silase kita berhasil, ini warnanya seperti ini ya, menyenangkan, seger ya, kayak atau seperti kukus, seperti daun ataupun sayur dikukus. Jadi warnanya kuning keemas-emasan ataupun coklat keemas-emasan seperti ini ya. Jadi fresh, seger, menyenangkan, aromanya pun juga enak, wanginya wangi daun ya, bukan wangi kayak parfum, itu enggak. Jadi kalau fermentasi ataupun silase kita berhasil, insya Allah binatang ternak kita pun juga menyukainya ya, seperti itu. Seperti ini nanti kita angin-anginkan selama kurang lebih 15 menit, kemudian baru kita realisasikan ke binatang ternak kita. Ya, seperti ini pastikan untuk setiap tong yang kita gunakan ada klemnya seperti ini teman-teman. Jadi klem seperti ini membantu kita untuk merapatkan atau memastikan bahwa tidak akan ada celah udara. Jadi ketika tutup tong ini ada klemnya, itu untuk memastikan bahwa tutup benar-benar dalam keadaan rapat. Kemudian kita kancing seperti ini. Ini seperti ini, insya Allah sudah rapat ya teman-teman. Ini jadi ini untuk klemnya fungsinya untuk mengunci atau merapatkan tutup yang ada, sehingga untuk memastikan lagi keamanan ataupun memastikan kerapatan tutup pada tong biru kita, seperti itu. Kemudian ada kabar baik lagi teman-teman. Kemarin di bulan Syawal ini di bulan Ramadan ini melahirkan 2 ekor cempe, tapi karena kondisi teknis hanya selamat 1 cempe. Kemudian alhamdulillah di bulan Syawal ini yang kambing di sebelahnya ini, yang ini di video ini, induknya ini sudah saya kawinkan sekitar 1 bulan yang lalu. Dari ciri-cirinya, perkiraan ini hamil bunting muda. Nah, alhamdulillah untuk bulan Syawal ini melahirkan juga teman-teman. Kabar baik ya untuk teman-teman, terutama untuk saya ya. Indukan saya jadi di 2 bulan ini melahirkan, di bulan Ramadan melahirkan, di bulan Syawal juga melahirkan. Kemudian akhir bulan ini ataupun nanti di bulan depan awal bulan itu nanti diperkirakan untuk yang domba itu juga akan melahirkan. Kondisinya seperti ini teman-teman. Ini yang baru saja melahirkan beberapa jam yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah. Ini anakannya insya Allah calon indukan super ini. Dan tidak seperti biasanya untuk anakan yang baru lahir itu biasanya kan proses untuk berdiri itu sekitar ya agak lama lah, beberapa jam setelah kelahiran. Tapi ini termasuknya cepat teman-teman. Baru 1 jam itu sudah bisa berdiri dan bersih, mulus dan besar ini. Ya, tapi memang karena anaknya hanya 1 ya, tapi dibandingkan dengan yang sudah ini luar biasa. Insya Allah, dan mudah-mudahan menjadi rezeki saya menjadi calon indukan yang super. Ini bersih teman-teman. Untuk di ininya pun ya pokoknya ini klinis bersih. Dibanding dengan yang sudah itu, ini menurut saya yang paling luar biasa, yang paling bersih dan paling cepat perkembangannya ya, seperti itu. Nah, ini kondisi kandang saya pada pagi hari ini. Nanti kita coba berikan hasil fermentasi saya yang tadi. Kita angin-anginkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti kita berikan baik ke kambing ataupun ke domba ya, seperti ini.
Ini domba komposit teman-teman, untuk persiapan kurban. Insya Allah mudah-mudahan menjadi rezeki kami. Ini komposit, domba komposit ya ketemunya, karena persilangan antara mungkin dari teman-teman ada yang belum begitu familiar ya dengan istilah komposit ya. Jadi komposit ini persilangan antara domba lokal dengan domba tekstil teman-teman ya. Ini untuk gemuknya ya tidak kalah dengan persilangan domba dengan golper ataupun yang lainnya ya. Ini untuk cempe-cempe, kemudian ini untuk domba-domba saya ya. Ini indukan yang hamil teman-teman. Ini dua indukan domba yang hamil, yang bunting ya. Nah ini perkiraan yang domba yang ini sudah sangat besar teman-teman. Ini perkiraan susunya juga sudah turun, sudah melorot. Ini sudah turun susunya, ambingnya sudah besar, hamil tua ya. Nanti untuk berdasarkan rekat kalau nggak akhir bulan ini ya awal bulan insya Allah, mudah-mudahan menjadi rezeki kami. Ini juga jantan-jantan untuk persiapan Idul Kurban insya Allah. Ini kondisi kambing pada pagi hari ini teman-teman. Oke teman-teman, mari untuk kita berikan pakan fermentasi ini kepada domba maupun kambing ya. Ini semua doyan ya teman-teman, meskipun secara kodrat untuk domba itu lebih cenderung kepada rumput, kalau ramban itu pada kambing, tapi domba itu tetap makan ramban itu dokoh ya teman-teman. Yang penting cara pembuatan fermentasi kita benar. Setelah kita benar, insya Allah baik domba maupun kambing itu akan menyukainya. Oke, kita langsung berikan saja untuk ini, untuk domba terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini untuk indukan yang kemarin baru lahir, sangat lahap sekali seperti ini. Kemudian ini untuk domba-domba kita, untuk domba-domba ini juga lahap sekali teman-teman. Seperti ini kondisi untuk pemberian makanan atau pemberian fermentasi
usia ataupun umur 4 bulanan kepada kambing seperti ini. Lahap sekali teman-teman ini, dan juga kepada si domba. Ini domba yang hamil. Untuk perkiraan HPL-nya akhir bulan ini, kalau nggak akhir bulan ya masuk ke bulan depan. Oke, insya Allah mudah-mudahan jadi rezeki kami. Oke. Ini untuk domba-dombanya sangat lahap sekali teman-teman. Jadi domba, meskipun domba itu lebih identik kepada rumput, tapi ketika diberi rambanan itu juga bagus, bahkan sangat bagus nih. Oke, seperti ini domba sangat lahap sekali ini, daun-daun ramban nih. Ini malah sudah habis yang sebelah sini. Saya geser dulu. Oke. Ya, seperti itu ya teman-teman. Baik silase maupun fermentasi itu adalah sistem penyimpanan makanan ya teman-teman. Jadi ini sangat menguntungkan kita. Di lain sisi meningkatkan kualitas pakan, di lain sisi menguntungkan kita bagi peternak yang mungkin tidak setiap hari bisa nunggu di rumah, tidak setiap hari bisa ngarit, atau hanya ternak ini hanya sebagai tabungan ataupun sampingan, jadi bukan hal yang pokok. Itu sangat menguntungkan kita ya. Selain itu, apalagi kalau hidup di desa, ketika ada tetangga yang punya hajat, ada gotong royong, itu ya bisa kita tinggal ya, karena pakan itu sudah tersedia ya, tidak perlu ngarit tiap hari. Ketika ada hajatan ataupun ada acara ataupun ada agenda, bisa kita tinggal ya. Kita sebagai peternaknya tenang, untuk ternaknya pun, untuk kambing maupun dombanya pun juga kenyang ya. Seperti itu teman-teman. Oke, saya kira itu dulu untuk liputan pada hari ini. Intinya pemberian pakan fermentasi maupun silase usia 4 bulanan kepada baik domba maupun kambing. Oke. Mungkin ada teman-teman di antara teman-teman yang bertanya, bagaimana untuk fermentasi ataupun silase ini aman tidak diberikan kepada domba bunting ataupun induk yang bunting maupun yang untuk breeding atau untuk melahirkan? Ya, dari pengalaman alhamdulillah aman teman-teman. Ya, ini saya perlihatkan ya. Ini yang lahir bulan Ramadan kemarin teman-teman, tempe dan indukan kambing yang lahir di bulan Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah di bulan Syawal ini saya kembali diberi rezeki bahwa kambing saya, indukan yang satunya itu juga melahirkan ya, seperti ini. Nah, ini indukan yang baru saja kemarin itu melahirkan seekor cempe yang menurut saya ini sangat super bagus, halus, bersih ya, dibandingkan untuk yang cempe-cempe sebelumnya ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau ada teman-teman atau para penikmat YouTube atau para peternak atau peternak pemula yang bertanya-tanya apakah fermentasi ataupun silase itu aman bagi untuk peternakan breeding, saya nyatakan aman teman-teman, karena ya saya sudah berpengalaman dan sudah beberapa kali indukan kambing saya itu lahir dan alhamdulillah selamat ya, selamat dan sehat ya, sampai sekarang. Adapun kemarin yang kematian cempe itu bukan karena pakan, bukan karena disebabkan pakan, akan tetapi disebabkan karena teknis ya, karena untuk ketika lahiran itu saya tidak di rumah, hanya ibu saya yang di rumah. Itu kondisi hujan deras, lahir di waktu petang, jadi sore menjelang malam.
kondisi mati lampu, hujan deras, kemudian indukan kambing itu melahirkan. Jadi ada satu anak yang terinjak oleh indukannya. Ya ini yang lahir di bulan Ramadan kemarin. Ini sebenarnya kemarin anaknya dua ekor, tapi ya ternyata Allah memberikan rezeki saya hanya selamat 1 ekor. Ya, tapi nggak masalah, kita syukuri. Insya Allah yang sedikit ini kalau kita syukuri, insya Allah menjadi rezeki kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi beranak 1 ataupun 2, jantan ataupun betina, itu tetap kita syukuri. Yang penting jangan sampai dalam usaha breeding kita itu anakan ataupun cempe kita itu tidak ada yang selamat atau mati. Itu kan sangat disayangkan ya teman-teman. Kita sudah nunggu sekian lama, sekian bulan, kita memberikan pakan sekian bulan, tapi ternyata untuk anak-anaknya tidak bisa lahir dengan selamat atau tidak bisa kita selamatkan. Itu kan sangat disayangkan. Maka dalam peternakan ini harus senantiasa kita evaluasi dan evaluasi. Tidak ada batasan untuk kita belajar, baik peternak pemula maupun peternak senior. Dalam peternakan ini kita tetap terus update ilmu, karena sifatnya ilmu adalah berkembang. Kalau kita hanya puas dengan kondisi saat ini, ya mungkin kita tidak akan bisa maju atau mengikuti perkembangan ilmu, terutama di dunia peternakan. Saya kira itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa diambil manfaatnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mohon bantu subscribe, like, and share, dan juga komentar-komentar yang sifatnya membangun sangat kami perlukan untuk perkembangan channel kami, agar kami senantiasa bisa berbagi, bisa sharing kepada para pemirsa YouTube, terutama bagi peternak, untuk peternak pemula maupun peternak yang sudah senior. Mudah-mudahan apa yang saya share ini, apa yang saya berikan, apa yang kami haturkan dalam YouTube bisa memberikan manfaat di dunia peternakan, terutama peternakan di Indonesia. Tetap semangat peternakan Indonesia, salam sukses peternakan Indonesia, salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.